ada beberapa pertanyaan-pertanyaan diskusi ya. Mohon berinteraksi bersama-sama ya. Karena ini tadarus sekali lagi. Pertanyaan pembuka atau diskusi untuk memulai majelis kita pada malam hari ini. Nah, di tamhid ini atau pembuka, ada beberapa pertanyaan sederhana tentunya. Nah, di sini mari kita bersama-sama mungkin menjawab. Mengapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Boleh coba jawab di kolom chat, boleh langsung, tidak apa-apa. Mengapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Nah, tentu kita sering mendengar istilah ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena di ayat sebelumnya sudah jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, kira-kira mengapa? Mengapa disebut makhluk yang paling sempurna? Silakan bisa menjawab di kolom chat boleh, kemudian menyampaikan langsung boleh. Tafadhol, silakan. Ikhwas sekalian, teman-teman semuanya. Kita ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Di antara makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk Allah ada banyak tentunya. Ada hewan, ada jin, ada malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya tentunya. Nah, kira-kira kita kenapa disebut sebagai makhluk yang paling sempurna? Silakan mungkin atau Pak Nasrul atau yang lain boleh menyampaikan. Ada yang menjawab kan? Sempurna fisik, akal dan ruhnya. Karena sempurnanya fisik, akal punya fisik akal. Baik, barakallahu fiik. Karena manusia ciptaan Allah yang diberikan akal. Sempurnanya karena apa? Karena akal di sini. Ada fisik, akal, ruh. Karena manusia yang bisa menerima amanah Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan, boleh. Barakallahu fiik. Hanya manusia yang fisiknya tegak berdiri, kepala di atas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, di antara jawaban-jawaban tadi tentu tidak diragukan lagi bahwasanya benar adanya manusia itu seperti itu. Beda dengan makhluk lain. Paling tidak secara fisik bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bagus gitu kan. Tingginya gitu kan, postur tubuhnya gitu kan, anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian juga manusia diberikan akal. Ini yang menjadi pembeda, gitu kan? Manusia diberikan akal. Apakah hewan atau makhluk lainnya diberikan akal? Hewan terutama, misalkan tidak. Kemudian manusia apalagi? Manusia secara fitrah gitu kan? Nah, secara fitrahnya manusia mempunyai kecenderungan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Untuk berbuat baik, untuk menerima kebenaran dan lainnya. Kemudian manusia diberikan akal agar bisa belajar, kemudian memutuskan sesuatu dan lain sebagainya. Intinya hal-hal tadi yang sudah disebutkan itu paling tidak menjadi komponen bahwasanya manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, selanjutnya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kesempurnaan manusia. Nah, kita sering mendengar istilah manusia dianggap hina, manusia yang terhina. Dalam kondisi apa manusia dianggap hina? Menurut antum semuanya, ikhwas sekalian. Kenapa manusia dianggap hina? Kenapa manusia dianggap mulia? Nah, di sini kenapa? Kita sering dengar, oh manusia yang mulia, mulia derajatnya dan lain sebagainya. Nah, di sini
Dalam kondisi apa atau apa yang menyebabkan manusia menjadi terhina atau dianggap hina? Nah, apakah karena miskin, misal tidak punya harta, atau karena apa lagi? Silakan boleh jawab. Orang jahat, zalim. Nah, dia hina. Oke, hina karena kejahatan, kezalimannya. Baik, barakallahu fiik. Mulai silakan. Dalam kondisi apa manusia dianggap hina, teman-teman semuanya? Ikhwas sekalian. Nah, silakan boleh jawab di kolom chat ya. Atau langsung juga boleh. Oke, barakallahu fiik. Saat manusia bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Auzubillah min dzalik. Nah, saat manusia bermaksiat itu hina tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak mengenal Tuhannya, betapa hinanya manusia ketika tidak mengenal Tuhannya. Diberi akal, diberi pikiran, hati, fisik, dan lain sebagainya. Kenapa tidak mengenal Tuhannya? Orang kafir paling hina, seburuk-buruknya makhluk. Karena bermaksiat pada Allah. Orang kafir menyekutukan Allah, kan, tidak mempercayai Allah, gitu kan. Nah, seburuk-buruknya makhluk. Masya Allah. Nah, dan lagi boleh. Itulah tadi yang lebih manusia terhinakan atau dianggap hina. Tentu dalam pandangan agama tentunya pastinya. Terkadang ada manusia yang memang hina tapi dia tidak merasa hina. Terkadang pandangan manusia yang tidak beriman pada Allah, tidak mengerti agama atau tidak beriman pada Allah, menganggap orang lain di bawah atau hina itu karena tidak punya harta misalkan, miskin, dan tidak punya jabatan misalkan, dan lain sebagainya dianggap hina dalam pandangan dunia, dalam pandangan manusia yang memandang dunia adalah segalanya. Baik, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya ya, ikhwah, eh, tentu manusia diberikan umur waktu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, dari dulu hingga sekarang tentunya melalui perjalanan yang bermacam-macam. Nah, kita bisa tanya kepada diri kita, apa yang membedakan kita dahulu dengan sekarang? Semakin baik atau semakin buruk? Dari berbagai sisi. Kan? Bisa dilihat dari berbagai sisi. Apa yang membedakan manusia dulu dan sekarang misalkan? Nah, apakah semakin baik atau semakin buruk? Nah, kita diciptakan bagaimana? Sejak kecil, kemudian beranjak dewasa. Kemudian sekarang bagaimana? Apakah kita di fase semakin terpuruk dalam artian misalkan fisiknya misalkan atau apa? Atau di fase lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya? Kan gitu kan. Nah, kira-kira kita di fase yang mana nih? Jawabannya tentu beda-beda gitu kan. Atau orang-orang atau kita melihat orang lain atau diri kita sendiri terutama, kita di fase yang mana teman-teman? Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita di fase yang lagi segar-segarnya, kuat-kuatnya? Nah, atau di fase awal-awal masih lemah tapi bertumbuh, atau di fase kita sedang menurun. Nah, misalkan secara fisik ya, ataupun dari sudut pandang lain atau hal yang lain, kita berada di fase mana? Fase lagi diuji oleh penyakit. Syafa Allah syafa billah. Jadi secara fisik, mohon maaf ya, secara fisik mungkin ini misalkan yang diuji oleh penyakit berarti secara fisik lagi melemah misalkan seperti itu. Di fase itu. Nah, ada dari Ustaz Wardah nih jawab di fase mulai melemah. Artinya mungkin secara fisiknya berapa? Dulu kuat gitu kan. Sekarang mulai perlahan merasakan kelemahan itu.
Nah, ini adalah sunatullah, teman-teman. Ini adalah sunatullah. Sekuat-kuatnya kita pada dasarnya, itu kan. Nah, paling nggak ini dari sudut sudut apa dari cara pandang manusia diciptakan sempurna atau baik, terutama dari fisiknya, itu kita merasakan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sedang di fase mulai melemah, ada yang di fase yang memang melemah karena sakit, ada yang di fase lagi mungkin lagi kuat-kuatnya, gitu kan. Kita harus menyadari itu, gitu kan. Menyadari itu mungkin. Ini jadi karena ini jadi bahan renungan. Artinya kalau di fase melemah berarti kita harus bersiap-siap dengan segala sesuatunya, mempersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan kita. Nah, itu secara sunnatullah kan seperti itu. Orang semakin berumur, semakin tua, tentunya secara sunnatullah, secara fisik juga. Artinya tidak dipungkiri ajalnya ya semakin dekat. Itu secara apa namanya yang zahir ya. Melebihi usia 40 maka akan mulai melemah, tapi mulai dipaham akan hikmah hidup di bumi ini menuju sunnatullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, fisik boleh lemah, ya itu kan? Itu tidak bisa dipungkiri sunnatullah. Tapi seharusnya semakin umur semakin banyak tentunya kita semakin diarahkan, ditunjukkan oleh Allah dan kita menyadari bahwasanya hakikat dari penciptaan kita itu seperti apa. Nah, ini alhamdulillah berarti kita sedang berada di jalan hidayah, fase hidayah gitu kan. Barakallahu fiik. Di apapun fase kita, teman-teman ikhwas sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa merenungi itu, mengambil pelajaran dari fase ini. Nah, barakallahu fiik, kita lanjutkan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir. Jika manusia diciptakan sebaik-baiknya, seperti ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, mengapa ada yang menjadi lebih rendah dari binatang? Ini ayat yang berbicara dan mungkin pernah dengar istilah ini. Ada manusia, orang yang lebih rendah dari binatang. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan? Kemudian kenapa ada yang menjadi lebih rendah dari binatang? Nah, kira-kira kenapa? Kalau melihat ayatnya itu ada ayatnya. Jadi potongan ayatnya ulaika kal an'ami balhum adol. Nah, mereka itu seperti binatang atau binatang ternak seperti binatang lah balhum adol bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini Allah yang menyebutkan. Kira-kira kenapa kalau kita merenungi hal ini? Karena manusia memperturutkan hawa nafsunya, Masya Allah. Karena mereka punya hati dan panca indera tapi tidak digunakan untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Anak ketimbang iman. Masya Allah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini wabil khusus dan saudara-saudara kita tidak sampai di fase ini. Nah, tidak sampai di keadaan seperti ini. Na'udzubillah. Nah, karena ini ada seperti itu. Karena ini di dalam Al-Quran ada. Kan? Ayatnya ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, di surat Al-A'raf ayat 179 itu ada. Mengerikan sekali ya, ikhwan sekalian. Bagaimana makhluk yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk yang lain bayangkan. Nah, ternyata ada yang menjadi makhluk yang terhina atau dengan menyandang status makhluk yang paling hina, lebih hina daripada binatang sekalipun. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu. Baik, barakallahu fiik. Nah, itulah tadi sebagai pembuka menjadi bahan renungan kita ya di awal terkait eh, siapa diri kita. Nah, ini gitu. Ini kan tentang penciptaan kita ini. Ayat ini atau surat ini tentang penciptaan kita secara umum. Surat At-Tin ini. Bagaimana Allah tidak main-main tentang penciptaan kita sampai bersumpah
di 3 ayat pertama dengan sumpah yang berbeda-beda, kemudian penegasan bahwasanya Allah menciptakan kita dengan bentuk ataupun wujud kan, secara sempurna atau paling sempurna. Insya Allah. Baik. Nah, ikhwas sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan untuk mendapatkan keberkahan dan kita merenungi lebih mendalam, mari kita membaca ya surat At-Tin ini ya. At-Tin mungkin diwakilkan eh, Al-Qari yang membacakan untuk kita semua dan kita menyimak. Siapa yang bersedia untuk membaca surat At-Tin? Nggak apa-apa, full ya, full aja nggak apa-apa. Dari ayat 1 sampai selesai. Insya Allah mudah ya, nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira siapa yang eh, membacakan untuk kita surat At-Tin? Nah, At-Tin full ya. Silakan, ada dari ikhwas kalian ya teman-teman, atau saya tunjuk, atau rekomendasi siapa yang kira-kira bisa membaca, bacakan untuk kita semua. Silakan. Ya, ada? Apakah ada? Ana Ustaz. Masya Allah. Yogia ya, yoga. Yogia. Bener Ustaz. Masya Allah. Tafadhol, silakan. Barakallahu Baik fiik. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Saudara Yogia ya, Yogia ini ya. Masya Allah. Jadi itulah tadi tilawah ya, surat At-Tin, dan kita insya Allah akan berfokus mentadarusi ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, maksudnya kemudian kami kembalikan dia. Dia ini siapa? Al-insan, ya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat serendah-rendahnya? Nah, baik. Insya Allah akan kita bahas di bagian tafsir insya Allah. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua ikhwan sekalian. Nah, di bagian tafsir, summa radadnahu asfala safilin. Nah, kita coba potong sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan makna dari perkataannya insya Allah. Ada kata summa. Nah, ada yang tahu kata summa? Summa ini artinya apa nih? Nah, Kemudian Ustaz, kemudian, Masya Allah, barakallahu fiik. Summa kemudian. Kemudian ada kata kita ambil roda denah ya, roda denahu. Nah, silakan. Ada yang tahu roda denah? Summa kami rodadna. kembalikan, Nah, kami kembalikan. nah, roda denahu kali kami kembalikan ya dia. Dia itu siapa dianya? Manusia. Manusia, Masya Allah.
Nah, siapa yang mengembalikan? Allah Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi setelah diciptakan dengan bentuk yang sempurna, kemudian Allah jadikan atau kembalikan. Nah, kemudian asfal. Apa itu asfal? Paling rendah. Benar sekali. Asfal itu ya sedikit ya kalau apa namanya cara bahasa artinya kayak semacam isim tafdil ya, paling rendah atau sangat rendah, ya kan? Lebih rendah atau paling rendah. Kemudian kata yang terakhir ada safilin. Safilin. Apa itu safilin? Safilin. Tahu? Asfala safilin. Safilin. Hampir mirip uslubnya seperti Arhamar Rahimin. Eh, Akramal Akramin. Nah, itu di sini tapi asfala safilin. Ada yang tahu safilin? Hah? Safilin tempat yang rendah. Oke. Jadi di sini Allah setelah ayat sebelumnya kita tahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ini suatu kepastian ya, laqad ada taukid penguat. Benar-benar atau pasti kan sudah pasti khalaqnal insana Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan sesempurna mungkin. Nah, kemudian ayat selanjutnya berbalik lawannya bahkan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikan atau melemparkan atau menjadikan manusia yang sudah diciptakan sempurna itu serendah-rendahnya. Apa itu serendah-rendahnya? Apa itu bagaimana asfala safilin itu atau tempat yang paling rendah atau keadaan yang paling rendah itu? Nah, di sini kita coba melihat bagaimana para ulama tafsir menafsirkan apa itu asfala safilin. Jadi kita fokus di dua kata terakhir paling tidak. Nah, summa radadna wa asfala safilin. Nah, ada beberapa pendapat, paling nggak ada dua garis besar. Nah, yang pertama adalah radadna wa asfala safilin itu dikembalikan ke usia tua yang lemah. Artinya fisik, ini berbicara fisik. Jadi sebagian dalam tafsir menafsirkan maksudnya adalah manusia yang tadinya kuat, benar tidak? Cerdas, sempurna, ya secara fisik terutama, fisik akal paling tidak. Kemudian dikembalikan kepada masa tua rentah, sehingga kekuatan fisik dan daya pikirnya melemah. Nah, saya ingin tanya, keadaan seperti ini pasti terjadi atau tidak? Nah, atau kita akan mengalami tidak hal seperti itu? Atau manusia pada umumnya akan mengalami tidak hal seperti itu? Atau bisa ditahan? Oh, saya dengan jaga kesehatan, makan, pola tidur, pola makan, olahraga dan lain sebagainya, pokoknya benar-benar menjaga gitu. Tidak mungkin akan dikembalikan ke masa tua yang renta sehingga fisiknya lemah, daya pikirnya lemah. Tidak mungkin karena saya bisa menjaga kesehatan misal. Apakah itu bisa dicegah? Keadaan seperti ini dikembalikan ke usia tua yang lemah, ya. Apakah hal ini bisa dicegah atau tidak bisa dicegah? Pertanyaan seperti itu. Kira-kira bagaimana ya, ikhwan? Keadaan seperti ini bisa kita cegah atau tidak? Tsumma radadnahu asfala safilin. Makna yang pertama adalah kemudian Allah mengembalikan manusia ya kita semua menjadi sosok yang lemah, ya. Sosok yang tua renta atau lemah, lemah fisik, akal. Hal ini bisa ditahan nggak? Bisa dicegah nggak? Nah, pertanyaan gitu. Hal ini, teman-teman semuanya, kalau kita renungi, hal ini bisa dicegah nggak? Nah,
Tidak, Ustaz. Tidak ya? Benar nggak? Walaupun Mustahil. kita menjaga kesehatan, benar nggak? Ya, ya, Hah? mustahil. Mustahil. Nah, siapa yang teman-teman tahu? Orang di dunia ini mungkin atau sosok ya orang terkenal apa yang paling menjaga kesehatan barangkali, yang paling fisik apa makan apa dijaga, benar-benar. Ada nggak yang dikenal misalkan, diketahui misalkan? Nah, sunatullah pasti terjadi, takdir pasti terjadi. Baik. Di sini kita kalau ngambil contoh misalkan di dunia yang saat ini kita alami, ada nggak sosok yang benar-benar menjaga fisiknya, olahraga, makan dan sebagainya, sebagai contoh manusia yang paling menjaga atau yang kita ketahui lah paling tidak. Pernah tahu nggak atau pernah melihat tidak orang dalam keadaan seperti itu, benar-benar menjaga kesehatannya? Kalau saya yang saya tahu, gitu kan, yang saya tahu ya, berarti bukan bisa jadi ada yang lebih lagi, gitu kan? Public figure ya. Nah, kita ini sebagai contoh ya, apa? Ada pemain bola. Nah, pemain bola yang menurut saya itu saya sekilas saya lihat itu beberapa ini mengikuti beritanya lah paling tidak. Ada pemain bola yang saya kira itu paling menjaga fisik atau mungkin manusia paling menjaga fisiknya konsisten. Ada yang tahu siapa yang suka bola barangkali? Nah, Ronaldo, Set. ya, Cristiano Ronaldo. Ya, ini sebagai intro aja tuh. Ustaz, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad usia 9 tahun lebih. Itu mungkin ini sosok yang kita lihat ya manusia di dunia yang kita lihat tuh paling bisa menjaga kesehatannya. Oke, misalkan atlet Cristiano Ronaldo. Ya, saya melihat seperti itu. Dia yang paling termasuk yang paling menjaga fisiknya. Ya. Tapi kalau yang mengamati dari awal dari ketika muda, umur 19 tahunan, 20, 25 sampai 30 sampai ya paling nggak 35 lah, kan? Kemudian dibandingkan dengan sekarang, mungkin kuatan mana? Nah, lebih cepat mana atau lebih kuat mana? Kita bisa melihat. Tentu lebih kuat dulu. Tentu ada pengurangan, ada berkurang gitu. Itu sosok yang paling menjaga fisik. Bagaimana dengan kita? Kan habis makan kenyang, aduh tiduran enak misalkan gitu kan. Makan malam, umil tiba-tiba bangun kan masak mie apa dan lain sebagainya lah gitu kan. Pola-pola itu yang mungkin kita bisa dibilang secara kebiasaan itu tidak baik atau tidak sehat atau kurang sehat paling tidak gitu kan. Nah, begadang misalkan tidak berhubungan begadang terus setiap hari misalkan. Nah, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang seperti itu misalkan, yang istilahnya yang sangat menjaga pun tidak bisa melawan sunatullah. Ini adalah kekuasaan Allah. Kalau kita renungi menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, tapi apakah hal itu nanti juga pasti tua ngapain kita jaga-jaga gitu. Ngapain kita Islam menjaga fisik dan lain sebagainya. Tidak, bukan seperti itu gitu kan. Justru itu harus kita upayakan dalam rangka bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan fisik yang kuat kita jaga dari makannya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, walaupun pada akhirnya sunatullah tidak bisa kita ingkari, kita akan melemah pada akhirnya. Itu sunatullah. Jadi seperti itu adanya. Gitu kan. Jadi summa radadnahu asfala safil. Ini salah satu pandangan ya bahwasanya tempat yang paling rendah atau kondisi yang paling rendah itu adalah ketika fisik kita tercipta sempurna, kemudian akan menurun dengan sendirinya. Nah, itu pendapat yang pertama mengenai asfala safilin, teman semuanya. Selanjutnya, ini yang paling masyhur. Apa sih asfala safilin itu? Nah, yang paling masyhur adalah pendapat ini yang paling banyak dipilih ulama. Maksudnya adalah dikembalikan ke neraka. Neraka adalah asfala safilin, tempat yang paling rendah. Gitu kan? Tempat yang paling rendah untuk orang-orang terhina, untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang kufur ya. Orang-orang terhina, terhina di hadapan Allah tentunya. Itu kan. Walaupun belum tentu terhina di hadapan manusia, di hadapan manusia mungkin dipuja-puja gitu kan, disanjung-sanjung. Tapi selama dia tidak beriman,
kepada Allah, bermaksiat, menjalankan dosa, mengingkari apalagi, kufur apalagi, tidak mengakui ketuhanan Allah apalagi, pasti akan ditempatkan di tempat yang paling terhina. Yaitu apa? Neraka. Ulang terhina apa? Neraka itu. Kan gitu kan. Di dunia hukuman apa? Di penjara bertahun-tahun. Luar penjara masih bisa. Kan? Di dunia masih bisa, entah itu menjabat lagi, entah itu mencalonkan lagi, entah itu apa lagi gitu kan. Nah, tidak merasa terhina bahkan. Nah, biasa saja. Tapi di sini asfala safilin adalah neraka. Kan? Jadi tempat yang paling rendah yaitu neraka. Bagi orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu pengecualian terhadap iman dan amal soleh. Jadi, eh, pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Fisik, akal, fitrahnya, gitu kan? Diberi modal itu, modal yang sempurna, modal yang luar biasa. Masa sih tidak mengenal Tuhannya? Harusnya diberi modal itu untuk mengenal Tuhannya, bukan menjadi hamba dunia, bukan malah mengingkari Tuhannya, kan gitu kan? Nah, tapi yang ada sebaliknya, maka Allah lemparkan ke tempat yang paling rendah, yaitu pada akhirnya di neraka. Nah, di sini ada pengecualinya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, di sini kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab masuk neraka adalah tidak beriman, tidak beramal soleh. Nah, makanya ini pendapat yang paling kuat karena ada pengecualian yang menunjukkan bahwasanya lawan dari apa? Lawan dari perbuatan yang menjerumuskan ke tempat yang paling rendah yaitu neraka. Nah, lawannya adalah atau pengecualiannya atau kuncinya adalah kunci selamatnya adalah beriman dan beramal soleh. Nah, jadi asfala safilin kita bisa simpulkan yang paling utama memahami makna asfala safilin tempat paling rendah itu neraka. Nah, jadi Allah akan melemparkan manusia atau mungkin kita semua kan, ke tempat yang paling rendah yaitu neraka. Tapi jangan khawatir, bagi yang beriman dan beramal soleh tentu tidak. Nah, gitu kan. Pengecualiannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan tentunya fisik kita boleh berkurang, boleh tua, lemah selemah-lemahnya, tapi jangan sampai iman kita tidak ada, amal soleh kita tidak ada. Sehingga kita, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, akan dilemparkan ke serendah-rendahnya tempat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itulah tadi ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas penjelasan mengenai ayat yang kelima ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, baik. Kita lanjutkan ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi, mari kita tadaburi bersama-sama, mari kita ambil hikmahnya kan, dari ayat ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, jadi kesimpulannya adalah secara lahiriah manusia dapat dikembalikan kepada usia tua dan lemah. Itu sunnatullah. Kan? Sunnatullah tidak bisa kita ingkari. Seberapa kuat, seberapa disiplin kita menjaga fisik kita pada akhirnya akan berkurang. Kan? Seberapa orang kuat berdiri tegak, bahkan ingkar hatinya atau perbuatan tidak mau bersujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah akan rukukkan dia karena fisiknya lemah. Coba lihat orang-orang yang mohon maaf sudah tua renta gitu kan, umurnya panjang, biasanya sudah membungkuk. Membungkuk mulai ruku. Itu contoh fenomena apa istilahnya? Fenomena sunatullah, fenomena alam lah bisa dibilang. Fisik akan seperti itu. Pada akhirnya akan sujud, akan ruku, akan membungkuk. Itu kan. Nah, ini adalah pelajaran kalau kita lihat, kita bisa ambil pelajaran. Dan mau seberapapun tegak, bahkan kita melihat dengan
berdiri dengan tegak, melihat dengan kesombongan, merasa besar, tinggi dan lain sebagainya, pada akhirnya akan bungkuk juga, pada akhirnya akan merunduk juga, gitu kan. Nah, secara makna yang lebih kuat, ikhlas sekalian, bahwa menurut para kebanyakan mufassir, jadi asfala safilin yaitu tadi manusia yang kufur durhaka akan dikembalikan ke tempat yang paling hina, ya, yaitu azab neraka, yaitu neraka. Nah, kemudian pada akhirnya ayat ini menjadi peringatan, ya, peringatan bahwasanya kemuliaan manusia harus dijaga dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solehat. Nah, terkait ayat selanjutnya seperti itu. Baik. Kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mari kita tadabburi, mari kita renungi bersama-sama ayat ini. Kita ambil pelajaran apa yang Allah inginkan, apa yang Allah larang, apa sifat-sifat Allah yang bisa kita ambil dari sini, gitu kan. Dari ayat ini tuh marodadna wa asfala safilin. Nah, ada beberapa pertanyaan renungan, pertanyaan tadabbur untuk kita semua paling tidak. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan sekalian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil. Nah, sambil merenungi, ini ada pertanyaan di sini. Setelah kita paham tentunya, alhamdulillah, insya Allah maknanya tadi perkataannya, kemudian makna per kalimat atau per ayatnya, kemudian makna dari para mufasir, ya, gitu kan, mendalami makna ayat tadi. Nah, sini ada pertanyaan untuk menjadi bahan tadabbur kita, renungan kita. Mengapa Allah menyebut manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik? Ayat 4 ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu menyebutkan bahwa manusia bisa menjadi serendah-rendahnya. Di ayat yang selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kira-kira mengapa? Kenapa hal itu disebutkan oleh Allah? Diciptakan sempurna kemudian dilemparkan ke tempat yang paling rendah. Ditinggikan terus kemudian dilemparkan serendah-rendahnya. Ditinggikan setinggi-tingginya, dilemparkan serendah-rendahnya. Kan ditinggikan setinggi-tingginya, bagaimana tidak gitu, melampaui makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, setinggi-tingginya bahkan. Makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan yang manusia, setinggi-tingginya diangkat oleh Allah, kemudian direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Kenapa demikian? Nah, coba ikhwas kalian bisa mungkin mencoba merenungi melalui jawaban. Silakan menjawab sebagai renungan. Kenapa kira-kira? Ikhlas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh di chat seperti biasa tadi. Allah menyebut manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah jadikan manusia menjadi serendah-rendah. Baik, barakallahu fiik. Sebagai teguran kesadaran dalam jati diri manusia. Masya Allah, barakallahu fiik. Karena tidak ikut aturan Rabbi, aturan Tuhan. Quran dan Sunnah sebagai petunjuk tapi tidak dipedoman. Jadikan pedoman. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Nah, betul sekali. Barakallahu. Silakan yang lain boleh, barangkali ada. Mari kita renungi, ya. Renungi ayat ini. Renungi melalui pertanyaan ini. Nah, karena berkaitan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, paling tidak karena kemuliaan manusia itu bukan jaminan tetap, ya. Allah muliakan setinggi-tingginya bahkan. Setelahnya diserahkan kita, setelahnya bagaimana kita, gitu kan. Tidak ada jaminan dimuliakan terus, ini jaminan pokoknya garansi, gitu kan. Sudah pasti mulia terus, tidak. Nah, Allah memberikan bekal kepada kita akal, ilmu, potensi tinggi. Nah, tapi sayangnya manusia bisa kehilangan kemuliaannya jika tidak menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi kuncinya karena tidak digunakan segala nikmat yang Allah berikan, kedudukan, derajat paling mulia untuk taat. Akhirnya Allah rendahkan serendah-rendahnya. Kan?
Allah rendahkan serendah-rendahnya. Asfala safilin, serendah-rendahnya. Bayangkan asfala safilin, serendah-rendahnya. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal yang kedua sebagai bahan renungan kita, ikhwas sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan seseorang jatuh ke asfala safilin? Kondisi atau tempat yang paling rendah yaitu neraka. Kira-kira apa penyebabnya? Ini jadi bahan renungan kita nih, penyebabnya supaya kita mendeteksi penyebabnya apa. Nah, silakan ikhwan. Bisa beberapa banyak penyebab, satu, dua, tiga dan seterusnya. Apa saja penyebabnya nih? Menyebabkan seseorang jatuh ke asfala safilin. Nah, tentu ini dalam keyakinan kita, dalam pandangan Islam tentunya. Nah, bukan dalam pandangan dunia ini. Kira-kira apa saja? Boleh disebutkan contohnya apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi terhina. Manusia menjadi terhina. Ya, silakan ikhwan. Mari kita renungi bersama-sama. Apa yang menyebabkan seseorang jatuh ke asfala safilin? Apa saja? Nah, karena kesombongannya. Pertama, sombong. Kesombongan yang ditunjukkan dari makhluk Allah itu sejarahnya, kalau yang tahu, salah satunya yaitu makhluk yang bernama iblis. Menunjukkan kesombongannya. Nah, sombong itu bajunya Allah, makomnya Allah ya. Jadi kalau manusia sombong berarti sudah seolah kita memakai makomnya Allah. Yang berhak sombong hanya Allah pada dasarnya. Benar sekali. Karena kesombongan. Ada lagi mungkin apa saja yang menyebabkan kita terjatuh ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, terhina, tempat yang paling hina selain kesombongan tadi. Tidak beriman dan beramal soleh. Pasti itu ayat selanjutnya sudah menjelaskan ya. Tidak beriman dan beramal soleh otomatis asfala safilin. Sudah jelas. Ini dijawab oleh ayat selanjutnya. Benar sekali. Barakallahu fiik. Baik. Nah, banyak kalau diperjelas tentunya banyak. Kekufuran, kemaksiatan, kesombongan, meninggalkan petunjuk Allah. Semakin jauh seseorang dari iman dan amal soleh, semakin rendah derajatnya di sisi Allah. Jadi iman amal solehnya rendah, derajatnya rendah. Iman dan amal solehnya naik, derajatnya naik. Itu yang menjaga itu. Yang menjaga derajat manusia tetap naik itu ataupun turunnya, yaitu iman dan amal soleh pastinya. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba, mari kita berupaya untuk menaikkan iman kita, menaikkan amal soleh kita. Agar tetap posisi derajat tinggi di sisi Allah itu tetap terjaga. Hanya itu yang bisa kita jaga pada dasarnya selama di dunia terutama. Fisik tidak mungkin bisa kita jaga, bisa kita halang-halangi. Tidak mungkin. Hanya sisa itu iman kepada Allah dan amal soleh yang bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Nah, selanjutnya, ikhwah. Nah, ini hampir mirip dengan pertanyaan pembuka tadi. Jika manusia memiliki akal yang lebih tinggi daripada hewan, mengapa manusia bisa lebih rendah daripada hewan? Nah, ayat tadi sudah disebutkan. Ulaika kal an'ami balhum adol. Ulaika kal an'ami balhum adol. Ulaika manusia itu. Kal an'ami seperti binatang. Balhum adol. Tapi lebih lagi. Bukan seperti binatang tapi lebih rendah lagi. Nah, kira-kira mengapa ya kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?
Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh manusia dulu. Nah, apa yang dimiliki oleh manusia? Akal, kemudian pemahaman, kemudian apa lagi? Pendengaran. Nah, banyak. Manusia diberikan akal untuk berpikir sedangkan binatang tidak punya itu. Oke, Masya Allah. Kita diberikan akal tapi tidak digunakan untuk beriman kepada Allah. Tidak beriman dan beramal soleh. Nah, jadi kalau ayatnya ini yang relate dengan pertanyaan ini adalah ulaika kal an'ami balhum adal. Ulaika, mereka itu yang manusia. Ya manusia seperti apa? Diberikan apa? Ada akal, pemahaman, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Oke. Jadi modal ini untuk mengetahui mana yang benar, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Itu udah modal. Apakah hewan punya? Tidak, ya kan? Nah, apakah hewan punya seperti itu, modal seperti itu? Tidak. Nah, tapi di sini kal an'ami seperti hewan, seperti binatang. Nah, apa kesamaan kita dengan binatang? Mohon maaf bahasa agak frontal. Kata lihat. Di sini ayatnya kal an'ami seperti ulaika manusia-manusia atau mereka. Dan mereka itu manusia itu kan kita sudah tahu cirinya. Kita punya akal, pemahaman, punya pendengaran dan lain sebagainya. Tapi di sini disebutkan kok seperti binatang kan gitu kan? Nah, persamaan kita oke, mempunyai nafsu kan? Nafsu misalkan kalau dicontohkan nafsu untuk makan, minum, benar tidak? Ada syahwat juga. Sama mereka punya nafsu. Benar. Nah, hewan punya nafsu. Hewan makan, minum gitu kan. Sama seperti kita kan. Nah, itu sedikit kesamaan ya. Oke. Jadi makanya di ayatnya kal an'ami seperti binatang dalam sisi ini ya. Nah, apakah hewan punya tujuan? Tujuan hidup lah. Adanya hewan, saya diciptakan ini tujuan untuk ini. Apakah hewan punya pemikiran seperti itu? Tidak. Nah, berarti kalau kita tidak mempunyai pemikiran seperti itu, kan? Nah, di sini kemiripannya, kan gitu kan? Ada sisi-sisi kemiripan. Kalau kita, kalau kita hanya makan, minum, memenuhi hawa nafsu, kemudian tidak tahu tujuan kita, tidak tahu Tuhan kita siapa, gitu kan? Apa bedanya dengan binatang? Nauzubillah, gitu kan? Nah, tadi kan kita sudah dibekali sebenarnya ada akal, pemahaman, pendengaran, ilmu dan lain sebagainya. Tapi tidak digunakan. Digunakan untuk hal lain. Hal lain hawa nafsu saja seperti binatang yang mengikuti hawa nafsu saja, ya kan? Nah, makan makan sepuasnya ya binatang seperti itu. Minum minum sepuasnya gitu kan, minum saja udah. Tidak punya tujuan. Mengikuti syahwatnya hanya seperti itu. Nah, jadi tidak menggunakan akalnya ya sama aja seperti tidak punya akal kan gitu kan. Tidak menggunakan hati ya sama aja tapi seperti tidak mempunyai hati kan gitu. Makanya di sini kal an'am seperti binatang. Nah, ada yang lebih mengerikan lagi pertanyaan, apa pernyataan potongan ayat saja. Balhum adol. Akan tapi mereka, ya mereka ini manusia, ya, lebih hina, lebih sesat. Nah, ini tadi disamakan, ulai kal anami, disamakan seperti binatang. Tapi ini direndahkan lagi, lebih rendah daripada hewan. Menurut para ulama, mereka kalau hewan itu paling tidak minimalnya kalau hewan itu mereka hidup berdasarkan fitrah mereka sesuai yang diciptakan. Allah menciptakan seperti itu sih sudah berjalan saja, gitu kan? Dia tidak tahu dia istilahnya tujuan apa tuh makan, minum, ada istilahnya berkembang biak, seperti itu saja, gitu kan? Fitrahnya seperti itu diciptakan seperti itu, berarti menjalankan fitrahnya. Kalau manusia, kan?
diberi akal, diberi pengetahuan, segala macam bekal untuk menjalankan fitrahnya, yaitu fitrahnya adalah berjalan di atas tauhid, berjalan di atas keimanan, kan? Tapi tidak digunakan. Lebih baik hewan mereka menggunakan fitrah mereka, tapi ini manusia yang dibekali segala macam tapi tidak digunakan, tidak menjalankan itu sebagai fitrahnya, nah, maka dianggap balhum atau lebih hina. Itu kan sudah diberikan bekal segala macam, wasilah segala macam, tapi tidak digunakan untuk mengenal Tuhannya, untuk konsisten beriman kepada Tuhannya, artinya lebih hina. Balhum adol. Naudzubillah summa naudzubillah. Disamakan dengan binatang saja kita tidak mau, coba di dunia, kan? Kalau ada yang bilang, mohon maaf, kamu seperti hewan ini, misalkan, tentu tidak terima, gitu kan? Disamakan itu, kan? Seperti, kan? Kamu seperti hewan ini, kamu seperti ini, kan ada itu kan kalimat kalau umpatan hinaan. Ini lebih rendah lagi. Nah, kita harus berpikir tentunya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, berupaya terus menjaga derajat kita, menjaga apa namanya fitrah kita. Nah, jadi hewan itu tidak dibebani syariat tentunya, karena ya diciptakan seperti itu adanya. Kalau manusia itu diberikan pengetahuan mana yang benar, mana yang salah. Tapi masalahnya dia sengaja menolak. Ketika akal dan ilmu tidak digunakan untuk apa? Digunakan untuk kemaksiatan, manusia dapat menjadi lebih buruk daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Nah, inilah kondisinya. Jikalau kita tidak menggunakan akal kita, ilmu kita, gitu kan, segala bentuk karunia yang Allah berikan untuk berjalan di atas fitrah kita manusia. Nah, malah kita menjalankan seolah sebagai seperti fitrahnya hewan atau lebih daripada itu bahkan. Itulah kondisi di mana Allah akan apa? Tsumma radadnahu asfala safin. Allah akan lemparkan manusia ke tempat yang paling rendah. Kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tutup dengan pengamalan untuk diri kita tentunya. Apa yang bisa kita lakukan? Kan? Kita masuk ke tazkiyah pengamalan. Nah, berbicara pengamalan. Nah, kita bisa mendeteksi penyakit hati apa yang paling berpotensi menjatuhkan manusia ke derajat yang hina. Nah, ini masalah hati, pengamalan hati. Apa hal-hal yang perlu kita hindari? Nah, dari penyakit hati yang dapat menjatuhkan manusia ke derajat yang paling hina. Tentu kita berupaya untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah, gitu kan? Menjaga derajat kita di hadapan Allah. Nah, ada penyakit-penyakit hati yang berpotensi menjatuhkan kita ke derajat yang hina. Kira-kira apa saja? Ikhwas kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan, boleh mengisi. Nah, barangkali Mas Yogi atau yang lain. Penyakit hati yang berpotensi menjatuhkan manusia ke derajat yang paling hina. Kita perlu mendeteksi sikap-sikap ini nih, agar kita jauhi pengamalannya, agar kita jauhi. Sombong, hasad, masya Allah, iri hati, dengki, ujub, takabur, hasad, dendam, dengki. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita sudah tahu dengan akal kita, dengan fitrah kita, dengan ilmu kita, alhamdulillah kita tahu apa hal-hal yang berpotensi akan merusak diri kita, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Baik, barakallahu fiik. Nah, betul sekali. Sombongan, ria, hasad, cinta dunia berlebihan, kita nafsu, dan seterusnya. Banyak lagi. Selanjutnya, cara agar menjaga hati tidak jatuh ke asfala safil. Caranya bagaimana? Apa saja nih caranya? Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh? Hati kita terutama tidak jatuh ke asfala safilin, tempat yang paling rendah yaitu neraka atau jahanam. Caranya bagaimana? Kira-kira? Harus ngapain kita?
Ikhwas sekalian, silakan boleh menjawab. Barakallahu fiik. Menghadiri majelis musyarki salah satunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Salah satu cara untuk menjemput hidayah, ya, di antaranya menghadiri ilmu belajar gitu kan. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Perbanyak zikir, Masya Allah. Barakallahu fiik. Latihan perbanyak zikir membersihkan hati. Nah, barakallahu fiik. Banyak zikir, membaca Quran, menghadiri majelis ilmu gitu kan. Itu akan memperkaya hati tentunya gitu kan. Tentu tidak mudah, tentu butuh konsisten, mungkin hari ini belum, nanti besok terbuka insya Allah kan gitu kan. Yang penting kita ada keinginan. Nah, barakallahu fiik. Zikir, tilawah, baca Quran, kalau punya dosa bertobat, bergaul dengan orang-orang soleh gitu kan. Nah, ini dari istilahnya obat-obat hati gitu. Selanjutnya, kawan sekalian, terakhir, perbuatan apa yang sering menjadi sebab jatuhnya seseorang dari kemuliaan menuju kehinaan? Biasanya perbuatan apa yang sering menjadi sebab? Berarti harus kita hindari nih. Jatuhnya seseorang dari mulia menuju hina. Kita sudah mulia, kita akan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa berprestasi dengan itu. Maksiat, Masya Allah. Nah, maksiat banyak sekali jenisnya maksiat. Itu akan hina. Bahkan paling tidak hina di hadapan manusia pun terkadang terbukti. Walaupun tidak semua pelaku maksiat terbukti hina di hadapan manusia, tapi pasti di akhirat nanti akan dihinakan, terbukti kehinaannya. Nah, menganggap sepele dosa-dosa kecil. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, nah, ada lagi. Melalaikan waktu, enggan bertaubat. Nah, korupsi uang rakyat. Betul. Nah, hina. Nah, kalau ketahuan udah paling nggak rakyat sudah menghinakan dia. Itu kan. Walaupun orangnya tidak merasa hina barangkali, suka merendahkan orang, akan terhina. Suka berarti kan sering, merendahkan akan terhina dengan sendirinya. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat sudah pasti itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Meninggalkan sholat, bermaksiat terang-terangan, apalagi terang-terangan ya. Kadang terang-terangan, bangga yang masih akan terhina di hadapan. Menzolimi orang lain, mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Itu akan menurunkan derajat seorang dari mulia menjadi hina. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Hati-hati terhadap hal ini. Sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah tadi kurang lebih tadarus kita pada malam hari ini terkait ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mudah-mudahan tentunya ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menjaga fitrah kita sebagai manusia, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling mulia, kan? Dengan segala keutamaan yang Allah berikan, maka dari itu kita akan dijatuhkan, dilemparkan oleh Allah ke tempat paling rendah, yaitu neraka. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga itu semua. Menjaga agar derajat kita mulia. Ingat, mulia di sisi Allah, tidak mesti di sisi manusia. Sekali lagi, mulia di sisi Allah, tidak mesti di sisi manusia. Di sisi manusia mungkin bisa jadi karena tidak tahu memandang kita itu rendah. Tidak masalah. Tapi yang paling penting selama kita melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan derajat kita, menjaga derajat kita di sisi Allah, itulah yang perlu kita ikhtiarkan. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, memberikan keberkahan dan juga menambah tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan insya Allah
antum semua berjumpa kembali dengan tadarus ya pada pekan yang akan datang, mungkin dengan pemateri atau ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurang dan lain sebagainya. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik semuanya. Terima kasih. Izin lab. Bismillah.